Mau tahu apa itu abruptio plasenta? Ya, abruptio plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum waktunya. Hal ini jarang terjadi, namun merupakan komplikasi yang serius dalam kehamilan. Plasenta memberikan nutrisi pada bayi selama kehamilan. Pada abruptio, plasenta lepas dari dinding rahim sebelum kelahiran. Abruptio plasenta dapat dibagi menjadi 3. Ya, dapat dibagi menjadi 3 stadium ya. Stadium 1, 2, dan 3. Dari yang ringan hingga berat. Seberapa umumkah abruptio plasenta? Abruptio plasenta jarang terjadi, namun sangat serius. Wanita hamil lebih berisiko saat trimester ketiga. Tetapi hal ini dapat terjadi setelah minggu ke-20. Hanya sekitar 1% dari seluruh wanita hamil mengalami abruptio plasenta. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, konsultasikan ya ke dokter kandungan yang Anda percaya. Tanda dan gejala abruptio plasenta. Gejala yang sering terjadi pada abruptio plasenta yaitu perdarahan rahim, kontraksi rahim yang tidak normal, dan gawat janin yang dapat diperiksa dari denyut jantung janin. Kontraksi rahim yang sangat nyeri, lemas, tekanan darah rendah, denyut jantung cepat, nyeri perut, dan nyeri punggung. Selain itu, gejala yang muncul dapat berbeda tergantung pada tingkat keparahan abruptio plasenta. Stadium 1, 2, dan 3. Stadium 1, perdarahan ringan dari vagina, kontraksi ringan pada rahim, tanda vital stabil, dan denyut jantung janin tetap. Waktu pembekuan darah normal. Nah, stadium 2 ya, perdarahan sedang, kontraksi yang tidak normal, tekanan darah rendah, gawat janin, dan kelainan dalam pembekuan darah. Nah, stadium 3. Stadium ini merupakan stadium yang paling berat. Gejalanya berupa perdarahan dan kontraksi yang hebat, tekanan darah rendah, serta kematian janin, dan darah sulit membeku. Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan barusan ya. Bila Anda memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala tertentu, konsultasikanlah dengan dokter Anda. Kapan Anda harus periksa ke dokter? Anda harus menghubungi dokter bila Anda mengalami gejala-gejala berikut ini. Perdarahan vagina, nyeri perut, nyeri punggung, rasa tegang pada rahim secara terus-menerus. Jika Anda memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala di atas, atau pertanyaan lainnya, konsultasikanlah dengan dokter yang Anda percaya. Tubuh masing-masing orang berbeda ya. Konsultasikan ke dokter untuk menangani kondisi kesehatan Anda. Penyebab utama abruptio plasenta tidak diketahui dengan jelas. Namun, ini bukanlah kondisi penyakit turunan. Tapi, trauma saat kehamilan dapat menyebabkan abruptio plasenta, seperti trauma langsung pada daerah perut. Bisa karena jatuh, kecelakaan mobil, terpukul, atau jatuh saat bekerja. Atau akibat luka jarum suntik di plasenta pada tempat yang salah. Ataupun perdarahan, hematoma, terbentuk setelah saling mengelupas. Jika tips cephalic eksternal dari dokter kandungan dan petugas kesehatan tidak tepat, hal ini juga menyebabkan abruptio plasenta. Ada banyak faktor risiko untuk abruptio plasenta yaitu riwayat abruptio plasenta yaitu jika Anda pernah mengalami abruptio plasenta pada kehamilan sebelumnya, maka Anda berisiko abruptio plasenta pada kehamilan berikutnya. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko abruptio plasenta pada wanita. Atau trauma pada perut, seperti benturan pada perut Anda, misalnya karena kecelakaan. Bisa meningkatkan risiko abruptio plasenta. Atau penyalahgunaan obat. Abruptio plasenta dapat lebih mungkin terjadi jika Anda merokok atau mengkonsumsi kokain selama kehamilan. Pecahnya kantong amnion sebelum waktunya. Selama kehamilan,
Janin dikelilingi oleh lapisan pelindung yang disebut kantong amnion. Risiko abruptio plasenta meningkat jika kantong amnion pecah sebelum kelahiran. Atau kelainan pembekuan darah. Segala kondisi yang berpengaruh terhadap pembekuan darah dan meningkatkan risiko abruptio plasenta. Kehamilan multipel. Jika Anda beranak kembar 2 atau 3, atau kelahiran pertama dapat mengakibatkan perubahan pada rahim, menyebabkan abruptio plasenta sebelum kelahiran bayi kedua. Usia Anda. Abruptio plasenta lebih sering terjadi pada wanita usia tua, khususnya lebih dari 40 tahun. Nah, pengobatan ya. Informasi yang diberikan bukanlah pengganti nasihat medis. Sering konsultasi pada dokter yang Anda percaya ya. Apa saja pilihan pengobatan untuk abruptio plasenta? Terapi diberikan di rumah sakit. Tim medis yaitu dokter dan perawat akan menstabilkan kondisi Anda terlebih dahulu. Anda akan mendapat cairan dan injeksi untuk menstabilkan tekanan darah dan mempertahankan jumlah urin yang keluar. Pada kasus darurat, dokter akan melakukan operasi sesar atau transfusi darah. Sebagian besar bayi cukup bulan memiliki status berbeda untuk dapat dilahirkan secara normal. Namun, butuh dokter spesialis anak. Nah, apa sajakah tes yang biasa dilakukan untuk abruptio plasenta? Ya, abruptio plasenta dapat didiagnosis dengan beberapa cara, yaitu pemeriksaan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Pengobatan di rumah. Apa sajakah perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan? Berikut adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu Anda mengatasi abruptio plasenta. Nah, melakukan pemeriksaan kontrol kehamilan secara rutin untuk deteksi abruptio plasenta untuk mendapatkan penanganan segera di rumah sakit. Pengobatan untuk penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi untuk menurunkan risiko abruptio plasenta. Bila ada pertanyaan, konsultasikan ya dengan dokter yang Anda percaya. Nah, itulah informasi tentang abruptio plasenta. Semoga informasinya bermanfaat ya. Amin.